Konsep dan pelanggaran pasal 1381 KUH Perdata. Dalam kitab-kitab Undang Hukum Perdata, pasal 1381 mengatur tentang konsep pembebasan utang atau novasi. Namun terdapat potensi pelanggaran yang dapat berdampak bagi para pihak yang terlibat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas konsep novasi dan kasus-kasus pelanggaran pasal 1381 KUH Perdata. Pengertian pasal 1381 KUH Perdata. 1. Definisi novasi. Pembebasan utang atau novasi adalah penghapusan suatu perikatan karena lahirnya suatu perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. 2. Tujuan novasi. Novasi bertujuan untuk mengganti suatu perikatan dengan perikatan baru, baik dengan objek yang sama maupun berbeda. 3. Dasar hukum. Pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang konsep dan syarat-syarat sahnya pembebasan utang atau novasi. Konsep pembebasan utang. 1. Jenis novasi. Novasi dapat dilakukan dengan mengganti objek perikatan atau mengganti subjek perikatan. 2. Akibat hukum. Dengan adanya novasi, perikatan lama dihapuskan dan digantikan dengan perikatan baru yang berbeda. 3. Manfaat novasi. Novasi dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mengubah atau mengganti perikatan. Menjadi barang yang berbeda. 3. Perubahan subjek. Debitur lama digantikan oleh debitur baru dengan persetujuan kreditur. Pelanggaran konsep novasi. 1. Tidak ada persetujuan. Novasi dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak yang terlibat. 2. Objek baru tidak sah. Objek baru dalam inovasi bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. 3. Niat tidak jelas. Para pihak tidak memiliki niat yang jelas untuk menghapus perikatan lama dan menggantikannya. Baik, kasus-kasus pelanggaran pasal 1381. 1. Pengalihan utang paksa. Debitur memaksa kreditur untuk menghilangkan utangnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. 2. Novasi. Para pihak melakukan novasi hanya untuk menghindar dari kewajiban tanpa niat yang jelas untuk mengganti perikatan. 3. Objek baru ilegal. Objek baru dalam novasi merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, seperti narkoba atau senjata ilegal. Dampak pelanggaran pasal 1381. Batalnya novasi, perikatan lama tetap berlaku sementara perikatan baru dianggap tidak pernah ada. 2. Sanksi hukum. Dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. 3. Kerugian finansial. Para pihak dapat mengalami kerugian finansial akibat pembatalan novasi atau sanksi hukum. 4. Reputasi buruk. Pelanggaran pasal 1381 dapat merusak reputasi dan kepercayaan para pihak di mata masyarakat. Upaya pencegahan dan penyelesaian. Baik pencegahan, penyelesaian, peran hukum. Poin pencegahan:
memahami konsep novasi dan syarat-syarat sahnya. 2. Memastikan adanya persetujuan dan niat yang jelas dari para pihak. 3. Memastikan objek baru dalam novasi tidak melanggar hukum. Poin penyelesaian: 1. Melakukan negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan. 2. Mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi sengketa. 3. Menerangkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. 3. Poin peran hukum. Hukum memahami peran penting dalam mengatur, cegah. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan: Pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang konsep pembebasan hutang atau novasi, namun terdapat potensi pelanggaran yang dapat berdampak bagi para pihak. 2. Saran: Para pihak harus memahami konsep novasi